Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fid din, assalamualaikum. Banyak dari kita menyangka bahwa kalimat khusyuk ini hanya khusus berlaku dalam masalah sholat. Padahal kalimat khusyuk ini adalah sesuatu yang bersifat umum, ya. Tidak hanya berkaitan dengan sholat. Khusyuk secara bahasa adalah berasal dari kalimat khosya'an, yaitu al-inkhifadu wal-dhullu was-sukun, yaitu tunduk, ya, rendah dan tenang, ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Thaha ayat 108, wa khosya'atil aswatu lirrahman, dan semua suara itu pada saat itu tunduk merendah terhadap Ar-Rahman, yaitu Allah, ya. Juga bumi ini, ya, disifati dengan sifat khusyuk juga, ya. Wa huwa yabisuha wa inkhifadhuha wa adamu irtifa'uha birrayyi wan nabat. Bumi ini kan, tanah ini kan di bawah, ya. Dia di bawah, ya. Dia tidak pernah ada tanah itu di atas, ya. Dia berada di bawah, yang mana di atasnya adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 39, wa min ayati annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabbat. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, engkau akan melihat bumi ini khashi'atan. Bumi ini menjadi tunduk, ya, kepada Allah, ya, mengikuti aturan Allah. Maka ketika kami turunkan ke atas bumi ini air hujan, dia menjadi lembek, ya, menjadi lembut. Ya, maksudnya dia akan siap untuk tumbuh di atasnya pepohonan, ya. Khusyuk ada yang memaknai adalah qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i waz-zul, yaitu, ya, tegaknya hati ini di hadapan Allah dengan ketundukan dan kepatuhan. Ada juga yang berpendapat khusyuk itu adalah al-inqiyadu lil haqqi, tunduk kepada kebenaran. Itu namanya khusyuk. Famin alamatihi, nah, di antara khusyuknya seseorang adalah annal 'abda idza khulifa wa rudda 'alaihi bil haqqi istaqbala dzalika bil qabul wal inqiyad. Seorang hamba itu jika dia melenceng, ya, dari kebenaran, kemudian ditunjukkan kepada kebenaran, ya, diperingati loh, maka dia langsung menerima dan tunduk kepada kebenaran itu, ya. Dalam Sahih Bukhari itu Nabi SAW pernah ngobrol dengan Umar bin Khattab radhiyallahu. Lalu Umar mengatakan, ya, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada apapun kecuali terhadap diriku sendiri, ya. Jadi Umar mencintai dirinya dulu, baru Nabi, baru yang lainnya.
Lalu Nabi menegur Umar, "La ya Umar, bukan begitu Umar. Salah gitu. Omongan Anda itu salah. Harusnya Anda itu mengatakan, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Sungguh engkau Rasulullah lebih aku cintai daripada apapun, bahkan terhadap diriku sendiri. Nah, pas dikoreksi Nabi, Umar tuh langsung apa? Mengulangi ucapannya, ya. Beliau mengulangi ucapannya, mengoreksinya dan mengatakan, ya, mengikuti apa yang Nabi katakan tadi, ya, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau Rasulullah lebih aku cintai dari apapun, bahkan terhadap diriku sendiri. Baru Nabi bersabda, "Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar." Maksudnya sekarang Umarmu benar. Nah, orang kayak ginilah yang dinamakan orang yang khusyuk, ya. Dia tunduk kepada kebenaran. Kalau melenceng, kemudian diperingatkan, langsung dia cepat-cepat rujuk kepada kebenaran itu. Ada juga yang berpendapat khusyuk adalah khumudu niranus syahwat. Padamnya, ya, padamnya api syahwat, ya. Wasukunu dukhanus surur, dan tenangnya api yang ada di dalam dada, ya. Wa isyraqun nur ta'zim fil qalbi, dan hidupnya cahaya keagungan terhadap Allah di dalam hati seorang hamba. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, pada beliau Madarijus Salikin tahun ini, beliau menukilkan ada ijma', ya, wa ajma'al arifun, ada ijma' dari para arifin, ya, istilah untuk orang-orang sufi, orang-orang yang dalam pengetahuan agamanya, orang yang khusyuk ibadahnya. Mereka itu berijma' annal khusyu'a mahallu al-qalbu, bahwa khusyuk itu tempatnya adalah di dalam hati. Wa thamratuhu al-jawarih, buahnya akan terlihat di anggota badan. Wa hiya tazharuhu, dan inilah yang akan tampak pada seseorang. Khusyuk itu di hati dan buahnya dilihat di anggota badan. Maka disitulah Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari pula, ini diriwayatkan Nabi SAW itu melihat seorang laki-laki yang ya'basu bi lihyatihi fis shalah. Ada seorang laki-laki yang dilihat Nabi itu ngelus-ngelus jenggotnya dalam sholatnya. Ya, sholat sambil ngelus-ngelus jenggot. Maka Nabi bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihahu." Seandainya orang ini hatinya khusyuk, maka tubuhnya juga akan khusyuk, gitu. Ya, jadi perbuatan orang ini ngelus-ngelus jenggot dalam sholat itu menunjukkan tidak khusyuknya hati orang itu dalam sholatnya. Ya. Nabi juga bersabda dalam hadis lain, dalam Muslim, Tirmidzi, beliau mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, ya. Sambil Nabi menunjuk ke dadanya, salatu marrat, 3 kali. Takwa itu di sini, di dalam hati, ya. Dan ada juga perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi SAW, yang beliau mengatakan, ya, iyyakum wa khusyu'un nifaq, hati-hatilah kalian terhadap khusyuknya orang munafik. Ada yang bertanya, bagaimana khusyuknya munafik itu? Hudzaifah mengatakan, antara jasadahu khasyi'an wa qalbuhu laisa bi khasyi'. Kamu lihat tubuhnya itu kayak khusyuk, tenang gitu, tapi hatinya tidak khusyuk, ya. Hatinya nggak khusyuk, ya. Hatinya mungkin bergemuruh dengan kemaksiatan. Nauzubillah. Umar bin Khattab juga melihat seorang laki-laki yang taqta'a rukbatahu fis shalah. Dia sholat itu sambil membungkukkan
bahunya, ya, kayak orang tua gitu loh, padahal dia muda. Maka Umar berkata, "Ya sahibar rukbah," hai orang yang menundukkan bahunya, "Irfa' rukbataka," tegakkanlah bahumu. Laisal khusyu'u fir riqab, ya, khusyuk itu bukan di bahu. Ya, salat sambil menundukkan bahu, ya, seperti kakek-kakek itu bukan khusyuk. Innamal khusyuk fil qulub. Kata Umar, khusyuk itu di dalam hati. Ada juga riwayat Aisyah anha melihat eee, beberapa pemuda yang berjalan itu, ya, yatamawatuna fi masyihim. Jalan itu kayak orang mau mati gitu. Jalan itu pelan-pelan, ya, jalannya itu kayak orang nggak punya semangat hidup gitu ya. Mungkin mereka merasa mereka orang-orang yang khusyuk gitu loh. Lalu Aisyah nanya sama teman-temannya, "Siapa sih itu orang-orang itu?" Teman-teman Aisyah menjawab, "Nussak." Oh, mereka para ahli ibadah gitu. Faqalat, maka Aisyah berkata, "Kana Umar bin Khattab idza masya asra'a." Umar bin Khattab itu kalau dia jalan tuh dia cepat. Wa idza qala asma', kalau dia bicara itu terdengar. Nah, jadi bukan bicaranya suaranya pelan ya kan, ya nggak kedengeran, kita minta diulang apa gitu ya. Umar tuh kalau ngomong suaranya terdengar. Ya, wa idza daraba auja', kalau dia mukul, wah mantep pukulannya, keras. Wa idza at'ama asba'a, kalau dia makan dia kenyang. Kan. Wa kana huwan nasiku haqqan, dan Umar itu adalah ahli ibadah yang sejati, bukan seperti mereka yang berpura-pura bersandiwara sebagai ahli ibadah. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.